Halo, Pak Kumala menyapa. Yuk kita berbagi ilmu bersama Pak Kumala. Di video kali ini, kita akan menjawab soal-soal Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer bersama Pak Kumala. Silakan like, share, dan subscribe agar bermanfaat juga untuk orang lain. Yuk langsung saja untuk nomor 1 ya. Di nomor 1 ini ada teks ya tentang jembatan rangka baja. Nah, untuk menjawab soal-soal KM, usahakan kalian baca dulu sampai selesai ya teksnya. Oke. Nah, untuk teks yang pertama, ini garis besarnya adalah tentang jembatan rangka baja ya. Nah, di jembatan rangka baja ini ada 3 macam ya, ada 3 tipe. Ada tipe Pratt, ada tipe Howe, ada tipe Warren. Ya, nah masing-masing jembatan ini mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Oke, untuk jembatan Pratt, jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. Sedangkan tipe Howe, jembatan ini kebalikan dari tipe Pratt yang tadi. Lalu ada tipe Warren, ini mempunyai rangka baja ya, tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan dan sebagian lainnya mengalami gaya tegangan. Oke ya, ini gambar-gambar yang ada pada teks ya, tipe Pratt, tipe Howe, dan tipe Warren. Oke, nah kalau kita lihat di sini, kita perhatikan di gambar ya, di gambar ini ya, ini ada beberapa batang baja ya di atas ini kan, ada yang panjangnya itu masing-masing 100 ya, 100, 100, 100, 100 kan gitu ya. Nah, seperti ini kan. Oke, nah sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, katanya ya, sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut. Nah, ukurannya dalam meter katanya. Nah, ini ya. Untuk satu potong ini ya, yang di atas ini ada 100 meter, 100 meter, 100 meter, 100 meter, 100 meter, dan seterusnya. Oke, pertanyaan apa nih pertanyaannya? Untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren dibutuhkan tambahan ya, tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan saja ya. Nah ini. Jadi yang kalian cari hanya apa sih sebenarnya? Hanya tambahan rangka baja, katanya satu sisi aja. Jadi yang mana dong? Oh berarti yang ini nih, ya kan? Yang atas nih, ya kan? Nih ya, nah atas ini berapa nih panjangnya? Sama yang bawahnya aja ya. Nah gitu kan? Karena pada dasarnya jembatan itu kan dia tersusun dari yang ini kan? Yang ini nih jembatan itu kan seperti itu ya. Nah, oke. Berarti tambahannya kalian cukup apa? Cukup menjumlahkan panjang baja yang di atas ya, bagian atas dengan yang bagian bawah. Oke? Nah, yuk sekarang kita cek ya. Yuk, panjang bagian atasnya. Oke. Bagian atas ada berapa batang baja sih? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ada 5 batang ya. Ada 5 batang dikalikan berapa satu batangnya? Sip ya, panjangnya 100 meter. Jadi berapa dong? Iya, 500 meter untuk yang atas. Lalu untuk bagian bawah berapa? Oke, bagian bawah juga kita hitung ya. Oke, yuk. Bagian bawah ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 batang. Berarti 6 batang ya kan? Dikalikan berapa? Sip, dikalikan 100 meter ya. Oke, jadi berapa dong? 600 meter. Sehingga apa? Tambahannya adalah ada berapa? Jumlahkan ya tambahannya. Berarti tambahannya adalah 500 meter ditambah 600 meter. Berapa dong kalau gitu? Sip ya, 1100 meter ya. Nah, ini dia ya untuk jawabannya. Oke? Yuk kita masuk ke nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini masih berkaitan dengan jembatan rangka baja tadi ya. Nah, di sini pertanyaannya apa? Minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan tampak samping. Berarti kalau gitu yang ini dong yang kita cari ya, gitu semuanya nih. Ada berapa total panjang baja yang dibutuhkan ya? Nah, otomatis kalau ini yang kita perlukan berarti apa? Yang bagian atas ya kan, totalnya berapa ya? Oke, bagian atas ya, jadi baja bagian atas ditambah dengan baja bagian tengah ya kan, untuk ya bagian tengah. Terus terakhir adalah kita tambahkan dengan baja bagian bawah ya. Nah, gitu ya. Bagian bawah nih.
Oke, sip. Nah, sekarang kalau bagian atas kan bisa dicari ya. Oke. Nah, kalau bawah juga bisa cari nanti kan. Nah, berarti kita sekarang nyari yang miringnya ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu untuk yang apa yang kita mau kita cari yaitu total panjangnya kan. Jadi minimal panjangnya ya, rumusnya apa berarti? Minimal panjangnya adalah berarti yang bagian atas ya kan, bagian atas ditambah yang bagian tengah yaitu berapa, ditambah terakhir yang bagian bawah ya kan. Sip. Nah, yuk sekarang yang kita cari adalah bagian tengahnya ya. Oke. Nah, di bagian yang ini ya ada segitiga ini kan. Nah, segitiga sudah saya gambarkan di sini ya. Tingginya di sini 100 nih ya kan. Kita tulis ya 100 ya di sini ya. Oke. Lalu yang alasnya ada 100 kan? Oke. Berarti kalau ini 100 dari sini ke sini 100 ya, berarti otomatis yang ini berapa? 50 kan? Oke, sip. Nah, kita bisa cari dengan cara Pitagoras ya kan? Ini yang miringnya ya berarti ya. Nah, untuk yang miring ini kan. Yuk kita cari berarti ya. Yang miringnya kita cari. Jadi berapa? Miring ya kan? Sama dengan pakai Pitagoras ya. Akar dari sip berapa? Akar dari 100 kuadrat gitu ya, ditambah 50 kuadrat ya. Oke, sip. Yuk, 100 kuadrat berapa sih? 10.000 ya. Oke, sip. 10.000 ditambah dengan 50 kuadrat berarti berapa? Iya, sip. 2.500. Jadi, akar dari 12.500 ya. Oke, sip. Yuk, berarti kalau gitu sama dengan akar berapa sih? 12.500 itu? Iya, 2.500 kalikan 5 berarti ya. 2.500 kali 5 kan? Oke, sip. 2.500 bisa diakar? Bisa ya. Berapa? 50. Sip. Berarti 50 akar 5 kan gitu. Nah, ya. Oke, ingat ya di sini ingat ya. Kasih catatan bahwa akar 5 itu ya sama dengan ya itu sekitar 2,24 ya. Oke. Sip. Nah, kalau begitu ya sama dengan 50 dikalikan akar 5 berarti 2,24 ya. Yuk kita hitung ya. Sekitar berapa nih? 100 sama 12 ya. Berarti 112 ya. Berarti 112 meter. Ya, jadi untuk yang sisi miring ya, yang ini nih ya, yang ini nih itu 112 meter gitu. Ya, tuh ya kan? Nah, ini jadi ini 112 meter ya. Oke, sip. Nah, ada berapa sih yang miringnya? Oh, ada 12 kan? 12 ini kan 12 batang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kan? Oke, sip. Berarti kalau gitu untuk yang total miringnya totalnya adalah ada berapa? Ada 12 batang gitu kan? Oke, dikalikan berapa satunya? 112 meter kan? Oke, sip. Yuk, berapa kita kalikan? Ayo, bagian miringnya berarti 1.344 meter. Nah, gitu ya. Oke, nah ini bagian miring. Bagian atasnya tadi udah dapat ya di yang awal tadi ya. Bagian atasnya berarti ada berapa tadi? Iya ya, 5 dikalikan 100. Ada 5 batang kan? Berarti 5 dikalikan 100 itu kan? Yang tengahnya berapa nih? Yang miring ya, maksudnya ya, tengah ya. Berarti 1.344 ya. Oke. Terus ditambah dengan yang bagian bawahnya ada berapa? 6 ya. 6 dikalikan 100 meter ya, dalam meter ya. Jadi berapa? 500 ya kan? Ditambah 1.344 ditambah 600 ya. Jadi berapa totalnya? Iya, sip 2.444 meter ya. Atau kalau mau di pilihan ganda, nanti ada PG-nya tuh sekitar 2.450 meter. Nah, inilah jawabannya ya. Yuk kita lanjut di nomor yang 3 ya. Nah, di sini ada teks juga nih ya. Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat katanya. Sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Nah, katanya diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter dan ternyata terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya 50 derajat katanya, ya. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendahkah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula gitu, ya. Nah, jadi ceritanya gini, di soal ini ya pengukuran itu dilakukan
sudut elevasinya 60 gitu ya. Jadi dari sini ke sini nih itu 60 katanya kan itu. Tapi padahal katanya harusnya itu bukan 50, harusnya 50 bukan 60 ya. Gitu katanya begitu ya. Nah, apakah dengan pengukuran yang 50 ini lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang ukur dengan sudut 60 derajat ya? Oke, yuk sekarang kita coba ya. Nah, lebih enak saya gambarkan dulu di sini ya segitiganya ya. Jadi nanti ini kan dari puncak awan panas nih ya kan ke sini kan gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, oke. Sip ya. Nah, ini katanya tingginya berapa? 2460 meter kan? Oke. Nah, pertanyaannya katanya berapa sih ya tinggi dari sini ke sini kan? Nah, gitu kan. Kita bandingkan kan. Oke. Nah, sekarang gini, ini anggap saja adalah tinggi ya, tinggi awan panas ya. Oke. Ini adalah awan panas ya gitu puncaknya ya. Nah, gitu kan. Nah, apakah ketika ini sudutnya itu berapa tadi? 60 derajat gitu kan? Nah, sementara katanya salah. Harusnya berapa? Harusnya 50 derajat di sini nih. Harusnya 50 derajat katanya gitu loh, ya. Jadi pengukurannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Oke, nah sekarang gini, kalian masih ingat ya tentang apa? Tentang trigonometri ya. Oke, jadi anggap saja misalkan ini tinggi ya, tinggi ini awan panas kan, ini misalkan tanahnya ya bawah ya. Nah, misalkan ini T-nya nih, tinggi ya. Kemudian ini misalkan taruh R ya, misalnya nih. Nah, masih ingat ya, kalau untuk mencari T ya atau T ya, sin pakainya ya berarti sin. Kalau sin apa sih? Oke, sin 50 derajat sama dengan apa? Iya, depan per miring. Ingat ya, sin itu kan depan per miring. Berarti sin 50 sama dengan T per R. Oke, berarti kalau mencari T tinggi sama dengan apa? R dikalikan sin 50 ya. R dikalikan sin 50 derajat. Nah, coba perhatikan ya. Perhatikan. Tinggi itu ya dengan sin 50 artinya gini, semakin tinggi, semakin besar sudutnya, maka semakin tinggi, ya kan? Bener ya? Semakin besar sudut, maka semakin tinggi kan? Ya, gitu ya. Nah, dari sini kelihatan dong, artinya apa? Berarti ketika kalian menggunakan harusnya 50 derajat, ya, artinya maka ini harusnya lebih rendah, ya kan? Jadi tinggi awan panas ya, tinggi awan panas, ya, tinggi awan ya, panas itu seharusnya ya lebih apa? Lebih rendah gitu kan? Lebih rendah ya jika sudut elevasinya itu berapa? 50 derajat ya dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan semula ya, dibandingkan dengan sudutnya yang 60 derajat gitu. Paham ya? Jadi semakin besar sudutnya maka semakin tinggi ya awan panasnya. Nah, kita sekarang masuk ya ke nomor 4 ya. Oke. Nah, nomor 4 masih tentang Gunung Sinabung ya. Oke, Badan Geologi Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi ya 30 derajat. Sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat ya. Oke, kita gambarkan di segitiga lebih enak ya. Ini adalah puncak awan panas ya di sini ya. Nah, ini puncak awan panasnya ya. Oke, sip. Nah, ini puncak gunungnya di sini ya berarti ya. Nah, sesuai di sini ya. Oke, yuk. Ini berapa tingginya? 2460 kan? Oke, sip ya meter ya. Nah, ini sudut yang di sini katanya 30 derajat. Sementara untuk melihat awan panas itu tingginya di sini totalnya itu 60 derajat ya sudut elevasinya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tinggi ya. Tinggi apa nih? Tinggi letusan awan panas. Jadi dari sini ya ke sini nih ya totalnya nih ya. Ini tingginya misalkan ya. Tuh ya. Nah, gitu. Dari bawah ke atas berapa nih tingginya? Oke. Nah, kalau soal seperti ini lebih enak kita mau menggunakan apa? Perbandingan saja ya, akan lebih mudah. Oke. Nah, perbandingan apa? Perbandingan dengan sudutnya. Jadi nanti kalau misalkan tinggi yang ini nih ya 2460 kita bandingkan dengan sudutnya yang 30 derajat gitu. Jadi nanti 2460 meter kita bandingkan dengan sin pakai ya aturan sin. Sin 30 itu harus sama dengan tingginya nih. Ya, dari sini ke sini nih. T berarti kan T kita bandingkan dengan berapa sudutnya? Iya, sip 60 derajat. Artinya sin 60 derajat. Nah, gitu ya. Oke, sip. Yuk, kita jabarkan dulu nih. Berarti 2460 meter per sin 30 berapa? Oke, sip. Mantap ya. Setengah ya. Awas ya, jangan lupa ya. Oke, sama dengan tingginya kita cari per sin 60 berapa? Sip. Setengah akar 3. Oke. Ada nggak yang bisa kita coret nih dari sini? Oh, ternyata ada ya kan. Mana? Ini pembagian lihat.
ada setengah. Bisa kita coret ya. Nah, berarti kalau gitu T-nya berapa? Kita kalikan silang. Berarti T ya sama dengan akar 3 dikali 2460 ya. Berarti 2460 dikalikan dengan akar 3. Nah, di soal diketahui nggak? Oh, diketahui nih, akar 3-nya 1,73. Berarti sama dengan 2460 dikalikan 1,73. Yuk, dihitung. Dihitung berapa? Yuk. Berapa jadinya? Iya, sip, mantap ya. 4.255 ya, sekitar ya. Oke, sip. Nah, inilah hasilnya ya. Oke. Nah, kita bulatkan. Apa yang di situ di pilihan gandanya? Oh, ini yang mendekati kan? Berarti yang ini nih ya. 4.260 ya, berarti 4.260 meter. Oke. Yuk kita masuk ya ke nomor 5 ya. Nah, di sini ada cerita nih ya, gitu katanya. Pada saat bermain di lapangan, Ihsan melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Ya, kemudian Ihsan mulai berpikir, berapa sih tinggi tiang bendera tersebut? Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang bayangannya? Lalu Ihsan mulai mengukur panjang bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meteran. Akan tetapi, pada saat meteran menunjukkan angka 12,5 meter, Ihsan berhenti dan berdiri tegak. Oke, berarti gini nih, ini tiang bendera nih ya. Nah, Ihsan ukur nih, dari sini ke sini ya. Nah, itu setelah 12,5 meter ya gitu, Ihsan tuh berhenti di sini nih, berhenti. Kemudian apa nih katanya? Ihsan berdiri tegak katanya gitu ya. Pada saat itu Ihsan melihat bayangan ujung tiang bendera dan ujung kepalanya. Jadi bayangan yang di sini nih itu sama gitu ya. Gitu, berada pada satu titik katanya. Nah, dari titik Ihsan berhenti, kemudian Ihsan lanjut lagi nih ngukur hingga diperoleh panjang bayangan tiang bendera 13,5. Jadi totalnya itu 13,5. Nah, berarti kalau gitu ini berapa nih? Ya tinggal 1 meter lagi kan? Gitu. Sehingga kan totalnya berapa? 13,5 meter gitu kan? Oke, gitu ya. Nah, gitu dari ujung sini ke ujung sini kan? Oke, sip. Nah, terus apa pertanyaannya? Jika tinggi badan Ihsan 150, oke, jadi tingginya ini 150 cm katanya kan? Maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri. Lah, yang ditanyakan apa? Bukan nyari berapa tinggi bendera ya, tapi katanya perbandingan apa katanya? Ya, yang paling mudah katanya gitu. Nah, sekarang gini, yuk. Enaknya kita gambar di sini ya, di gambar segitiganya. Berarti dari sini ke sini berapa? Oke, sip. 13,5 meter ya, gitu. Intinya yang ini diketahui ya kan? Lalu apa lagi? Ini diketahui ya. Oke, 150 cm ya. Ini berarti 150 cm. Oke. Nah, otomatis ya, ini kan 1 meter ya tadi ya. Oke, kira-kira ini dapat nggak? Didapat nggak? Bisa dapat nggak? Bisa didapat ya kan? Dapat pakai apa? Ini bisa didapat nih, bisa dicari dengan apa? Dengan perbandingan gitu ya. Gitu, dengan perbandingan. Ya, perbandingan pada saat kalian kelas 8 ya. Benar ya? Oke, perbandingan. Jadi nanti ini per ini ya kan sama dengan ini per ini gitu ya. Jadi 150 per X misalkan di sini sama dengan 1 meter per 13,5 meter pasti dapat. Tapi kamu nggak usah ngitung berapa gitu. Kenapa? Karena yang ditanyakan tuh bukan mencari tingginya gitu. Yang ditanyakan tuh perbandingannya aja ya. Apakah pakai sin, cos, tangen atau kotangen gitu tuh. Ya. Nah, sekarang gini ya. Masih ingat waktu kalian kelas 10 ya? Apa itu? Iya, sip ya. Ada tentang sin ya kan? Sin X itu apa sih rumusnya? Depan sudut ya kan? Depan sudut per miring. Betul ya? Oke, sip. Lalu apa lagi? Cos itu apa? Oke, cos itu samping ya. Samping per miring. Artinya samping sudut ya, per miring. Lalu ada lagi apa? Ada lagi tangan ya kan? Tangan X. Tangan itu apa? Sip ya. Depan per samping. Oke. Sip, gitu ya. Nah, kalau mau cari yang ini ya, cara yang ini nih ya, kalian nggak usah repot-repot dengan cara yang tadi perbandingan ya kan. Nah, terus gimana paling enak? Paling enak berarti lihat nih, yang diketahui apa? Oh, yang diketahui ini kan apa nih? Samping ya kan, misalkan ini sudutnya ya, misalkan ini alfanya nih sudutnya nih ya, berarti ini kan samping gitu kan. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Depannya ya, ini sudutnya, ini kan depannya kan, ini kan depan sudutnya nih, yang ini nih ya. Nah, ini kan depan ya kan. Nah, gitu. Berarti yang paling enak apa? Yang paling enak berarti kalian gunakan yang ini nih, depan per samping.
Ya, ingat ya. Kenapa? Karena kalian nggak perlu cari lagi yang miringnya berapa, ya kan? Gitu. Yang miringnya berapa nih? Perlu nggak dicari? Ya nggak usah gitu. Lama, bisa sih dicari gitu kan, cuman lama. Nah, maka yang paling gampang apa? Yang paling gampang ya sudah, kalau mau cari tinggi ini, depan sudut ya, sama dengan berarti pakainya yang tangan. Ya, yuk kita masuk ya ke nomor yang keenam ya. Oke, nah di nomor 6 ini ya ada sebuah pesawat tempur katanya melihat dua buah kapal layar di bawahnya ya. Jadi ini ada pesawat tempur dengan sudutnya itu ya, sudut depresi ini ya 60 derajat sama 45 derajat katanya kan itu ya. Nah, pada layar pemantau. Terus katanya apa nih? Jika kopilot melihat dua kapal layar dengan posisi pesawat tegak lurus di permukaan air laut, ya ini ada lautnya nih, ini tegak lurus ya, berarti di sini ya, tegak lurus itu kan. Nah, ketinggian pesawatnya berapa? 1.800 meter katanya. Maka jarak kedua kapal berapa? Jadi dari sini sampai sini nih, ya, ini jaraknya berapa nih? Ini yang ditanyakan nih, berapa kan gitu. Nah, yuk kita coba gambarkan dalam segitiga aja ya biar enak ya. Ini berapa nih? 1.800 kan? Oke, sip. Misalkan ini A ya, yang ini saya misalkan sebagai B nih, titik B. Ini misalkan taruhlah titik apa nih? Misalkan titik C misalkan ya. Oke, nah yang bawah yang ini misalkan saya titik P misalkan ya. Ini siku-siku ya. Oke, sip. Nah, kita sekarang cari nih, kalau jarak dari A ke B otomatis AP tambah PB kan? Bener ya? Berarti nanti di sini aja ya. Berarti jarak A ke B sama dengan berarti AP ditambah PB kan gitu. Oke, yuk. Sekarang kita cari masing-masing dulu dong. Nyari AP ya. Nah, awas nih, hati-hati. Ini ada sudutnya 60 derajat nih ya kan. Ingat ya, ini kan saling berpelurus nih yang ini nih ya kan. Karena siku-siku kan, ini kan siku-siku ya yang ini nih ya kan. Kalau di sini 60, ini berapa dong? Sip ya, 30 derajat kan. Oke, kita tulis di sini ya, 30 derajat. Terus ini juga sama nih. Ini sama nih perpenyiku nih ya kan? Gitu. Karena ini kan tegak lurus ya, siku-siku kan. Kalau ini 45, ini pasti 45 juga kan? Karena 90. Nah, sip ya. Oke, berarti ini 45 derajat. Nah, sekarang ya kita cari AP ini. Cari AP dari mana? Cari AP dari segitiga yang kiri nih, ya kan? Nih ya, dari segitiga ini kamu cari nih ya, panjang AP-nya. Oke. Cari panjang AP. AP itu kan depan ya, ini kan sudutnya nih. Oke, kalau depan berarti pakainya apa? Iya, pakainya tangan aja ya, depan per ini nih, karena di sini samping diketahui ya. Berarti nanti untuk yang tangan 30 ya kan, tangan pakainya ya, karena depan per samping ya kan, yang ini ya. Tangan 30 sama dengan apa? Sip ya, AP per sip ya, AP per berapa? 1.800. Oke, berarti AP-nya berapa dong? AP sama dengan iya, 1.800 ya kan, dikalikan tangan 30. Oke, yuk masih inget nggak? Ayo, tangan 30 itu berapa sih? Oke, sip ya, tangan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Sip ya, dikalikan sepertiga akar 3. Oke, yuk. Jadi berapa dong? 1.800 bagi 3. Iya, sip, 600 ya. 600 akar 3 ya. Oke, meter ya. Sip. Simpan dulu nih, simpan ya. Lalu berikutnya kita cari yang PB nih. Dari mana? Dari segitiga yang kanan nih, ya kan? Yang segitiga CPB. Oke, yuk. Berarti untuk mencari PB sama kayak tadi, pakai tangan juga ya. Berarti tangannya tapi sudutnya 45 nih, ya kan? Yang ini nih sudutnya ya, 45 ya. Jadi tangan 45 sama dengan apa? Sip ya, PB per CP ya. Berarti PB per 1.800 ya. Oke, tangan 45 berapa? 1 ya. Oke, 1 sama dengan PB per 1.800 ya kan. Berarti kalikan silang, PB-nya berapa? Mantap ya, sip. Berarti PB-nya adalah 1.800 meter. Sehingga ya, kalau kita cari panjang AB, tinggal kita masukkan ke sini. Berapa nih AP-nya? 600 akar 3 ya. 600 akar 3 ditambah PB-nya berapa? 1.800 ya. Sehingga jawabannya ada nggak di situ? Oh, ada ya kan, yang mana? Ini nih ya, 1.800 ditambah 600 akar 3 meter. Oh, ini jawabannya ya. Oke, lanjut ya di nomor 7 ya. Oke, di nomor 7 ini ada soal katanya dengan menggunakan perbandingan trigonometri dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Oh, berarti ini depan gedung, ini pengamatnya ya. Berarti berapa nih? 120 meter katanya kan, dari sini ke sini ya. Oke, sip. Terus lanjut. Jika tinggi gedungnya H, oh ini nih H ya berarti ya. Dan jarak helikopter dengan bagian atas gedung adalah T. Oh, berarti ini T-nya nih, ya kan? Ini T-nya ya. Oke. Maka berapakah nilai H dan T-nya? Oh, yang dicari H-nya berapa, T-nya berapa?
Ya gitu ya. Oke, sip. Yuk, kita enaknya gambar ke dalam segitiga aja ya. Oke, di sini ada 30 derajat ya katanya kan. Oke, lalu di sininya ada berapa? 45 ya. Dari sini ke sini nih ya. Dari sini ke sini itu berapa? 45 derajat ya. Oke, sip, 45 derajat. Nah, haknya mana? Oh, hanya yang ini ya kan. Dari sini ke sini nih hak nih ya kan. Tuh ya. T-nya mana? T-nya yang ini katanya. Tuh ya. Oke. Nah, sekarang diketahui kan tadi apa? 120 meter kan? Nah, oke. Yuk, kalau mau cari H, ayo gimana tadi? Betul ya, kita pakai segitiga aja ya. Yang ini nih segitiga ya. Nih ya, segitiga. Jadi pakainya tangan ya. Oke, sip. Yuk, tangan 30 itu apa berarti? Tangan 30 itu berarti depan per samping. Depan sudutnya berapa 30? Ini H ya kan? H per 120. Oke, tangan 30 berapa? Iya, sepertiga akar 3 ya. Oke, sip ya. Sama dengan H per 120. Berarti hanya tinggal kalikan ya. Berarti sepertiga akar 3 dikali 120 atau 120 dikalikan sepertiga akar 3 ya. Oke, jadi berapa dong? 40 akar 3 ya. Oke, nah di soal diketahui katanya akar 3 kan 1,73. Oke, berarti hanya 40 dikalikan 1,73. Yuk, yuk, yuk dihitung ya berapa? Oke, sip ya. 69,2 meter. Ya, haknya dapat. Oke. Nah, setelah haknya dapat, kita hitung. T-nya dari mana nih? Nah, kamu pakai sudut yang 45 derajat nih, yang ini nih ya. Nih, berarti kalau pakai sudut yang ini 45, ini apa berarti? Depannya. Depannya ini nih. Ya, totalnya kan depannya ini nih. Berarti pakainya yang dari sini sampai sini kan? Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh H tambah T kan? Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau gitu untuk yang kedua ya, tangannya kita pakai tangan 45 ya. Tangan 45 sama dengan sip ya, H tambah T dibagi 120. Oke, tangan 45 berapa? 1 ya, oke. H ditambah T-nya tadi berapa? 69,2 ya kan? Dibagi 120. Yuk kalikan silang ya. Berarti berapa? 1 dikalikan 120. Oke, sip ya. 120 sama dengan H ditambah 69,2. Oke, berarti hanya sip ya. 120 dikurangin 69,2. Oke, yuk berapa hasilnya? Oke, sip ya. 50,8 ya. Oke, nah ini ya. Nah, jawabannya. Oh, kita cek. Ada nggak opsinya? Ya, H-nya 69,2, T-nya 50,8. Oh, ini nih ya. T-nya 50,8 hanya 69,2. Sip. Berarti ini dong jawabannya ya. Oke, sip. Yuk kita masuk ke nomor yang 8 ya. Oke. Andi bermain di pinggir sebuah danau di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Andi berkeinginan mengukur lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada persis di depannya yang tepat di pinggir danau. Kemudian Andi berjalan sejauh 160 meter dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihat tersebut. Ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap pohon tersebut dan ternyata besarnya 60 derajat katanya. Nah, udah disediakan di sini kan, ya. Enaknya kita gambar ya ke dalam segitiga ya. Oke, di sini ada siku-siku berarti dong ya kan, 90 derajat kan. Oke, ini 90 derajat siku-siku. Di sini katanya 60 derajat ya. Oke, sip. Terus Andi berjalan, berarti kan dari ujung sini ya, berjalan ya di sini ya. Berarti ini berapa? 160 ya. Oke, ini berarti 160 meter katanya dari sini ke sini ya. Oke, ya. Sip. Terus apa lagi? Pertanyaannya adalah berapa lebar danau? Mana sih lebar danau? Oh, lebar danau tuh yang ini nih, ya kan? Nih, lebarnya nih ya kan lebarnya ya. Oh, oke, sip. Nah, yuk, apa yang kita pakai? Ya, oke, betul. Yang kita pakai nih, lihat ya. Yang diketahui sudutnya kan 60 derajat tuh, ya kan? Berarti yang ini kan samping nih, ya kan? Samping sudut kan? Yang ini mana? Ini depan lebar kan? Nah, ini kan depannya nih. Oke, berarti yang dipakai apa? Tangan lagi kan itu. Jadi artinya apa? Tangan 60 sama dengan apa? Depan per samping. Berarti lebar, kan depannya lebar ya. Lebar per sampingnya 160. Kan itu ya. Nah, gitu. Tangan 60, ayo masih ingat? Iya, sip. Tangan 60 itu akar 3 ya. Berarti akar 3 sama dengan lebar danau dibagi 160 meter. Berarti kalau lebarnya tinggal dikalikan silang ya. Lebarnya berarti 160 dikalikan akar 3. Ya udah berarti 160 akar 3 meter. Nah, gitu ya. Ini jawabannya. Coba ada nggak? Oh, ada nih ya. Yang E berarti jawabannya ya. Oke, sip ya. Berarti ini jawabannya yang E ya. Oke. Baik, sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.